Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk dapat berkumpul, untuk dapat datang di majelis ilmu yang mulia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk memperoleh ilmu, yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Amin. Ya, jadi ini luar biasa sekali jemaah sekalian ya. Karena memang inilah kenapa tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu ataupun pengajian atau dan sebagainya itu biasanya disebut juga dengan majelis ilmu. Yang menarik di sini adalah majelis itu kan dari kata-kata jalasa yajlisu, apa mas dari julusan, ya, julusan artinya apa? Duduk, ya, artinya duduk. Dalam bahasa Arab, duduk itu kan enggak cuma jalasa yajlisu, ada juga qa'ada, ya, qa'ada ya, qu'udan. Nah, kenapa dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya itu menggunakan kata-kata majlis, bukan maq'ad? Dan kenapa kita pun di Indonesia ini biasanya kalau menyebut tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu, ya, untuk kajian dan sebagainya, itu disebutnya adalah dengan majlis ilmu, bukan maq'ad ilmu, ya. Karena ternyata jemaah sekalian, secara bahasa ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan kata majlis dengan penggunaan kata maq'ad. Kalau kata-kata maq'ad ini misalkan contohnya adalah di surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan." Ya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata qiyaman wa qu'udan. Kata-kata qu'ud itu digunakan setelah kata-kata qiyaman. Ya, ini artinya menunjukkan bahwasanya kata-kata qu'ud itu digunakan, ya, ketika ada suatu perpindahan dari ketinggian, ya, dari yang tinggi ke yang rendah. Ini namanya qu'ud, ya, namanya qa'ada yaq'ud. Duduknya menggunakan kata-kata qa'ada yaq'ud. Atau contoh lainnya misalkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Sholli qa'iman", ya, pada saat hadis terkait dengan orang yang sakit, ya, bagaimana cara sholatnya orang sakit? "Sholli qa'iman", kata Rasulullah, "fa in lam tastati' fa qa'idan", ya, "fa in lam tastati' fa qa'idan". Jadi orang yang sakit itu kalau dia mampu sholatnya itu maka berdirilah, ya, kalau dia mampu berdiri maka berdirilah.
Fa in lam tastati', jikalau dia belum mampu, ya, jika fa in lam tastati', jikalau kamu belum mampu, ya, dalam hadisnya itu fasolli qa'idan, faqa'idan, maka sholatlah dengan cara duduk. Jadi Rasulullah SAW dalam hal ini mengisyaratkan dari berdiri, ya, atau dari tempat yang tinggi, kemudian faqa'idan, baru ke tempat duduk ataupun ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini dengan kata-kata qurud tadi, ya. Bedanya dengan majlis tadi, ya, yaitu dalam surat Al-Mujadalah, ya, tepatnya dalam surat Al-Mujadalah contohnya itu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya. Nah, di sini ada kata-kata idza qila lakum tafassahu fil majalis. Nah, di sini ada kata majalis, ya. Majalis jam'un min majlis, ya. Jam'un min majlis. Jadi ayat tentang tafassahu fil majalisi itu berbicara terkait dengan keilmuan. Terusannya kan tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini jemaah sekalian itu berbicara tentang ilmu. Artinya apa? Artinya ilmu inilah yang kemudian akan mengangkat derajat orang yang tadinya barangkali rendah, ya, dari posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Itulah kenapa menggunakannya kata-kata majlis ilmu. Harapannya apa? Harapannya nanti setelah keluar dari majlis ini, dari tempat ini, itu kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang kemudian ilmu tersebut akan mengangkat derajat kita. Maka derajat kita tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Kenapa Pak? Karena yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu di antara kalian, walladziina utul ilma. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang memiliki iman dan juga ilmu, ya. Jadi tidak sekedar ilmu saja, ya, tapi juga dengan keimanan. Nah, inilah dua syarat, ya, dalam surat Al-Mujadalah tadi. Jikalau kita ingin mendapatkan fadilah, yaitu diangkat derajatnya tidak hanya di dunia saja, namun juga di akhirat. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata majlis, ya, dalam ayat Al-Mujadalah. Nah, jadi jamaah sekalian, harapannya nanti setelah kita keluar dari majlis ini, ya, selesai dari majlis ilmu ini, itu kita bisa menerapkan hadis Rasulullah SAW, man dadda'a khairin falahu mithlu ajri fa'il. Ya, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Artinya, kalau kita dapatnya hari ini misalkan satu teori saja, misalkan, ya, satu ilmu saja, maka harapannya adalah kita coba sampaikan satu ilmu ini kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, tetangga kita, ya, anak-anak kita, ya, dan lain sebagainya. Maka harapannya nanti kita bisa mendapatkan fadilah man dadda'a khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Pada kesempatan kali ini, jamaah sekalian, setidaknya kami hanya akan menyampaikan satu hadis saja sebenarnya, satu hadis. Tapi harapannya walaupun ini cuma satu hadis yang barangkali pendek, singkat, dan mungkin kita semua hafal dengan hadis ini. Tapi harapannya adalah kita bisa menerapkan hadis ini, bahkan lebih-lebih mampu menyampaikannya juga kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga kita bisa memanen pahala melalui fadilah hadis Rasulullah tadi, man dadda'a khairan. Apa hadis itu?
hadis itu yang insya Allah akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah simpel sekali, yaitu hadis riwayat Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Hadis ini barangkali sering kita dengar, entah dalam khutbah-khutbah, entah dalam nasihat-nasihat, entah dalam kultur dan sebagainya. Tapi barangkali penerapan dari hadis ini kurang maksimal barangkali, atau mungkin kita mengingat kembali, review, gitu ya, mudzakarah apa yang telah kita pelajari, yaitu idza matal insan, jikalau seseorang meninggal dunia, ya, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, maka semua amalnya itu akan terputus illa min dzalik, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu dimanfaatkan sehingga ketika disampaikan, nah ini masuk dalam hadis tadi ya, kita menyampaikan ilmu, menyampaikan motivasi untuk berbuat amal soleh, maka kita bisa mendapatkan fadilah, pahala semisal orang yang mengerjakannya tadi, ya, tanpa diberi sedikit pahala. Yang ketiga, awalan sholihin yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang ada dalam hadis ini adalah shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Dan kalau kita berbicara tentang sedekah, itu banyak sekali dan keutamaan-keutamaannya itu sangatlah luar biasa sekali. Di antara keutamaan dari sedekah ini adalah as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Bahwasanya sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya, kama tudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air mematikan api. Jadi kalau sedekah itu biasanya identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi, berkaitan dengan harta, maka sebenarnya kita tidak hanya mampu melakukan sedekah ini hanya dengan harta saja, tapi kita pun itu bisa melakukan sedekah dengan cara non materi. Dengan cara apa? Non materi itu maksudnya adalah kita bersedekahnya dengan cara barangkali dengan senyuman, gitu ya. At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah, ya. Nah, ini senyum di kanan kirinya, nah itu pun termasuk sedekah. Silakan sedekah. Ya. Ini sedekah ringan, ya, sedekah yang paling ringan itu dengan senyuman, ya. Sedekah yang tanpa modal lah, gitu ya. Nah, ini modal tanpa modal, tapi modalnya senyuman aja. Ini sebenarnya modal, ya. Dengan senyuman itu pun sudah sedekah, atau basmi wajhi akhika sedekah. Atau selain senyuman juga dengan nasihat. Nasihat pun termasuk dengan sedekah. Ataupun selain itu adalah dengan ide, gagasan, pikiran, ini pun termasuk sedekah. Nah, ini adalah sedekah yang dimaksud dengan sedekah non materi, ya, sedekah yang tidak berupa harta. Atau contoh lainnya adalah
di hadis Arba'in Nawawiyah. Sudah hafal semua? Hadis Arba'in, Masya Allah ya, sudah hafal semua, Alhamdulillah. Hadis ke-25, bunyinya gimana hadis ke-25? Oh Masya Allah, hafal semuanya. An Abi Dzar, betul ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Betul ya, layak kok. Nah, ini hadis yang berbicara tentang sedekahnya orang-orang kaya. Ya. Gimana awalnya? Oh. Ya. Qala dhahaba ahli dusur bil ujur ya. Dhahaba ahli dusur bil ujur ya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi futuri amwalihim. Jadi pada zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, itu para sahabat dalam tanda kutip ya, itu protes ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka memiliki ladang pahala yang luar biasa banyak sekali, banyak dan besar. Dhahaba al-dusur bil ujur yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami orang-orang miskin ini juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi hebatnya orang-orang kaya itu, mereka bisa bersedekah dengan harta yang dikaruniai oleh Allah. Sedangkan kami orang-orang miskin ini belum tentu mampu bersedekah sebagaimana orang-orang kaya. Nah, jadi mereka protes pada saat itu. Maka Rasulullah SAW merespon protes ini ya, dalam tanda kutip protes ini dengan cara apa? Dengan jawaban inna bikulli tasbihatin shadaqah. Ya. Rasulullah menjawab bahwasanya bukankah ya dalam bertasbih ya, pada saat kita bertasbih itu bernilai shadaqah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya pada saat kita bertasbih, tasbihah itu adalah kita mengucapkan subhanallah ya. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Ya, ketika kita mengucapkan subhanallah, ini pun termasuk shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan juga pada setiap takbir kita itu bernilai shadaqah. Takbir itu baca apa? Allah Akbar ya. Kita baca Allah Akbar pun bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dalam setiap tahmid yaitu bacaan alhamdulillah ya. Dalam setiap tahmid pun ketika kita membaca alhamdulillah ini pun bernilai shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ya. Di kulli tahlilatin shadaqah. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah ya, itu bernilai shadaqah insya Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Dan kita menyeru kepada kebajikan ya, kepada kebaikan itu pun bernilai shadaqah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah ya, dan juga mencegah kemungkaran pun bernilai shadaqah ya. Wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Dan dalam
pada kemaluanmu itu terdapat ladang sedekah juga. Apa maksudnya? Ini yang jomblo mohon bersabar dulu ya. Wa fi bid'i ahadikum sedekah, dalam pada kemaluanmu itu terdapat ladang sedekah. Kapan berlaku? Ini berlaku bagi suami istri ya. Jadi sedekah pada aspek ini yaitu bid'i wa fi bid'i ahadikum, ini hanya bisa dilakukan oleh suami istri saja ya. Nah, jadi buat yang belum suami istri mohon bersabar belum bisa melakukan sedekah yang ini ya. Jadi enak kalau udah suami istri itu ya. Ladang sedekahnya itu banyak banget ya. Ladang sedekahnya itu banyak suami istri. Kalau nggak percaya tanya ustazah lain. Ladang pahalanya banyak sekali ya. Karena memang pernikahan itu adalah ladang pahala ya. Jadi sabar jangan belum nikah ya. Ya. Kemudian ya. Nah, ini adalah sedekah yang non materi ya, yang tidak berupa harta. Ya, jadi tadi contohnya adalah dengan senyuman, kemudian juga dengan berzikir, kemudian juga dengan memberikan ide. Nah, ini adalah contoh dari sedekah yang tanpa memerlukan harta, tanpa memerlukan uang gitu ya. Nah, ini semua adalah sedekah yang non materi. Kemudian sedekah jenis kedua adalah sedekah yang berupa materi ya, materi. Jadi materi ini yang tentu ya berupa uang gitu ya, berupa barang dan sebagainya. Karena kenapa? Karena jemaah sekalian, pada hakikatnya harta yang kita miliki pada saat ini, baik itu sajadah kita, mukena kita, peci kita, atau mungkin handphone kita, pulpen kita, ya, sarung kita, rumah kita, mobil kita, semuanya itu hanyalah titipan Allah saja. Ya. Itu semuanya hanyalah titipan Allah saja. Dan yang namanya titipan itu pasti akan dikembalikan lagi ya kepada pemiliknya, entah cepat atau lambat. Karena kenapa? Ya karena namanya titipan gitu ya. Karena itu ya. Karena itulah yang namanya harta, karena ini hanyalah titipan Allah saja, maka hendaknya kita gunakan harta tersebut juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna." Tidaklah kaki seorang hamba ya, itu akan apa istilahnya? Akan tergelincir ya pada hari kiamat ataupun akan dimasukkan ke akhirat gitu ya. Sebelum dia ini ditanya an umrihi fi ma afna, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Jadi selama ini umur kita ini digunakan untuk apa? Ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa 'an 'ilmihi fi ma fa'al. Ilmunya untuk apa ia pergunakan ilmu tersebut? Karena memang jamaah sekalian, ilmu itu ibarat pisau ya. Jadi pisau itu bisa digunakan untuk menusuk orang lain, membunuh orang lain, atau sebaliknya. Pisau itu digunakan untuk memotong sayuran, memotong buah-buah dan sebagainya. Entah bermanfaat atau malah memberi mudarat. Maka wa 'an 'ilmihi fi ma fa'al. Ilmu pun itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian wa 'an malihi min aina iktasabahu
wa fima anfaq. Kemudian juga akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasaba, dari mana harta tersebut didapatkan, diperoleh, wa fima anfaq, dan untuk apa harta tersebut digunakan ataupun disalurkan kemana, ya, dimanfaatkan untuk apa, digunakan untuk apa. Nah, ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ketika kita mendapatkan harta, itu pada hakikatnya kita diberikan suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa harta tersebut kamu gunakan, ya. Jadi ini semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itulah jamaah sekalian, Rasulullah SAW senantiasa memotivasi kita dengan hadis mana qasat shadaqatun min mal, ya, mazadallahu 'abdan bi'afwin ila 'izzah, bahwasanya harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya tidaklah berkurang, ya, tidak akan pernah berkurang. Ya, mungkin kita secara fisik, secara zahir barangkali kita menganggapnya ketika kita sedekah misalkan 100.000 dan uang kita hanyalah 190.000, maka secara zahir itu kita telah berkurang harta kita sebanyak 100.000, ya. Ini secara zahir. Tapi pada hakikatnya jamaah sekalian, ini kita bukan sedang mengurangi harta, tapi justru sedang menginvestasikan harta kita, khususnya adalah di akhirat. Karena misalkan kita punya uang 100.000 aja, ya, misalkan kita punya uang 100.000, tapi kita kemudian mensedekahkannya 90.000, maka 90.000 ini bisa ngalahin sedekahnya orang kaya yang punya harta 1 triliun tapi sedekahnya cuma 100 juta. Kok bisa? Karena orang yang punya harta 1 triliun sedekahnya 100 juta dengan kita barangkali yang punya hartanya 100.000 tapi sedekahnya 90.000. Nah, itu kalau secara matematika presentasinya sudah jauh sekali, ya, presentasinya sudah jauh sekali. Kita punya harta 100.000, sedekahnya 90.000, berarti berapa persen? 90%. Tapi orang yang punya harta 1 triliun, sedekahnya kok cuma 100 juta, cuma, ya. Itu berapa persen? 1% toh, ya. 1% hartanya toh. 1 triliun, 1%-nya 1 triliun itu ya 100 juta. Ya, 100 juta cuma 1% juga. Ya, jadi ini ketika kita memang bersedekah dengan bahkan 90% harta kita, nah itu pahalanya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita hanya menyedekahkan 1%, tapi hartanya adalah 1 triliun tadi. Nah, ini hanya perumpamaan saja, ya. Tentu ketika kita punya lebih dari itu dan mampu bersedekah lebih daripada itu, ini lebih bagus lagi, seperti itu. Kemudian apalagi, ya, jemaah sekalian, kita berada di bulan Ramadan, ya. Ini setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya di Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Dan khususnya ini adalah yang paling mudah kita temukan di bulan Ramadan ini adalah sedekah takjil kurma. Takjil, ya, takjil. Ya, takjilul iftar, ya, takjil iftar. Kita menyediakan makanan, sedekah dengan makanan. Nah, ini termasuk yang paling mudah untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ini udah 6 ya. Oke, sedikit lagi, ya. Jadi memang yang paling mudah di bulan Ramadan ini adalah kita menyediakan makanan
untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Barang siapa memberikan hidangan untuk orang yang berpuasa biar dia bisa berbuka puasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita sedekah misalkan 1 kurma aja atau mungkin air putih saja ya. Air putih kita sedekahkan untuk orang yang sedang berbuka puasa, maka kita bisa panen pahala orang yang berbuka puasa dengan hidangan yang kita berikan itu. Atau mungkin barangkali kita tidak punya makanan, kita tidak punya air minum gitu ya, maka kita bisa tetap memiliki andil untuk memberikan makanan buka puasa atau minuman itu dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan, membantu atau mendistribusikan lah bahasa ini ya, makanan-makanan ataupun minuman yang sudah disediakan. Ya mungkin ini makanannya bukan punya kita, tapi kita bantu-bantu buat ngasih ke kanan kiri kita. Nah ini pun sudah termasuk manfaat Rasulullah tadi ya, memberikan orang puasa makanan atau hidangan seperti itu. Atau mungkin barangkali kita enggak mau ataupun tidak bisa gitu ya, belum mampu untuk mendistribusikan makanan itu, belum mampu mendistribusikan minuman gitu ya, minimal kita ya tukeran antara kanan kiri pun ya, tukeran misalkan antara ini sama itu ya, enggaknya sama samping kanannya, nah itu pun sudah termasuk manfaat puasa ya. Jadi mari kita ambil ladang pahala di bulan Ramadan ini, khususnya adalah dengan cara bersedekah, karena cara ini merupakan cara yang insya Allah mudah sekali kita lakukan, khususnya adalah sedekah yang berupa non materi, karena ini bisa kita lakukan sewaktu-waktu kepada saudara muslim kita, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun keluarga. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa jazakumullahu khairan. Sekarang kita siap-siap untuk berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan wa ni'amahu wa kafiran. Ya rabbana alhamdulillah wa billahi wa sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa qunutana wa sujudana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asbab amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah waktu buka? Sudah belum? Sudah? Ini kok nggak ada yang ada? Apa masih 1 menit lagi? Sudah. Mulai iqamah. Sudah ya? Baik, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukru Terima kasih.
Jom.